Indonesia, maju musisingkan untuk negara. Sabtu gini masuk. Ngomong enggak sih sebenarnya. Ini jadi rantai. Lah, Nanda. Sendirian tuh Nanda. Woi, Nanda. Ngapain lu? Gus, lembur juga loh. Iya, ini baru selesai. Oh, Lu dari mana ini? dari tempat customer, bisanya Sabtu doang. Ya mau nggak mau, ini udah kelar sih tapi gua. Kok cepet ketemu customer? Iya, cuman bawa kopian dokumen asli doang gua. Lalu ini, kok cepet juga? Iya, cuma legalisir dokumen doang. Kemarin bos gua nggak bisa, baru sempatnya hari ini di parah-parah tuh. Langsung balik lu? Enggak, bebas gua. Tadi gua kayaknya lihat Dika deh. Kayak lembur juga deh. Masa sih? Enggak gue. Di mana? Apa belum keluar? Lah, mana Dika di halte? Lah, panggil aja Gus. Dek! Dek! Bos, enggak. Ngapain lu di sini tuh berduaan? Gus, enggak. Ngapain nih? COD? Ya enggak lah. Ini data customer ke bawah bos. Jadinya nggak bisa gue follow up kan? Lah terus gimana? Ini gue udah ketemuan sama staffnya. Ini berkasnya sama gue. Gue ke dalam dulu ya, mau ngasih berkasnya. Ya udah gitu. Ini hari Sabtu begini banyak juga yang kerja enggak? Gak apa-apa, masih pada muda. Ya pada tidur jam segini, gak kemana-mana. Si kita ya. Apa lu? Bendera diliatin. Gak apa-apa sih, tiba-tiba kepikiran aja gue peranan anak muda dulu waktu kemerdekaan. Tapi yang bacain proklamasi tetap Bung Karno ya. Anak mudanya pada kemana ya? Justru pembacaan proklamasi yang dorong tuh para pemuda enggak. Peristiwa Rengas Dengklok namanya. Kok jauh banget sih bawa-bawa Rengas Dengklok? Kan pembacaannya di Jakarta, Gus. Ya, capek deh. Lu buru-buru nggak? Kita kunjungan yuk ke museum-museum bersejarah. Jangan customer aja lu visit. Museum-museum bersejarah lu nggak datengin. Emang di mana sih museumnya? Museum Sumpah Pemuda di Keramat Raya. Rumah Laksamana Maeda di Menteng. Nah, proses pembacaan kemerdekaannya itu, proklamasinya di sekitaran situ juga ada tuh buku proklamasinya. Lah jadi ayo, customer Cikupa aja gue datengin, macet-macetan. Dikajak nggak? Kerja mulu dia. Kelar juga kerjaannya hari ini. Lembur. Lah, belum pada balik tuh berdua. Gus, enggak. Belum pada balik loh. Nungguin gue ya. Jalan-jalan yuk. Ayo, kemana? Ancol, Ragunan. Gak biasa itu mah. Kita ke museum. Ah, museum. Siapa aja? Ya kita bertiga aja. 3 doang. Ayo dah. Berangkat. Nah, gimana nih kita, Gus? Ini museum pertama yang kita datangin hari ini. Museum Sumpah Pemuda. Oke. Di sini awal cikal bakal peran pemuda itu kentara banget, Kak. Jadi pemuda-pemuda kita dulu punya sumpah yang suci banget, yang sakti banget, yang sampai bikin penjajah kita bergetar saat itu. Yuk, kita cek dalam yuk. Ya. Nah ini ada 2
Dua ada sekretaris pemudanya. Yang pertama Muhammad Yamin, dan satu lagi Sugondo, ketua panitia Kongres Pemuda. Jadi ada Kongres Pemuda, ini ketua panitianya, dan ini sekretaris panitianya. Ini juga udah ada SK Menteri ya. Ini penampilan awalnya. Yuk kita masuk ke dalam, ada apa aja yuk. Nah, ini enggak timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Di sini ada sejarah singkatnya. Ini kita tinggal lihat awal daripada Sumpah Pemuda itu adalah bagaimana Budi Utomo berdiri. Budi Utomo itu organisasi pertama perlawanan secara diplomasi. Berdirinya Budi Utomo ini, organisasi pertama, menjadi sebuah cikal bakal yang melawan penjajah itu melalui jalur diplomasi. Salah satu pendirinya ada namanya Dr. Sutomo tahun 1908. Kemudian 1912 diikuti oleh organisasi lainnya yang melawan secara jalur diplomasi. Ada Indies Party di tahun 1912. Kemudian 1915 ada Trikoro Darmo. Kemudian 1917 mengikuti lagi Jong Sumatranen Bon 9 Desember 1917. Sampai akhirnya di tahun 1926 disinilah dimulai cikal bakal Sumpah Pemuda itu ada. Kongres Pemuda pertama 30 April. Berdirinya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia September 1926. 1927 Young Indonesia berdiri pada 20 Februari 1927 yang berubah kemudian menjadi Pemuda Indonesia. Berdirinya Pemuda Kaum Betawi 1927 dan pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia pada 17/1927. Jadi memang sudah menjalar yang awalnya di mana Dr. Sutomo dan kawan-kawan mendirikan Budi Utomo 1908. Jadi ini menjadi cikal bakal perlawanan bangsa Indonesia melalui jalur diplomasi. Diikuti organisasi lainnya sampai akhirnya 1926 dan 1927 berdirinya organisasi-organisasi yang dijalankan oleh dan dimotori oleh pemuda. Sampai akhirnya lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan oleh W.R. Supratman melalui biolanya tahun 1928 pada Kongres Pemuda 27 sampai 28 Oktober. Seperti itu sampai terciptanya Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Sip, itu dulu. Nanti kita cari lagi, kita lihat lagi ada apa di dalam. Nah, di ruangan ini kita bisa lihat masing-masing organisasi pemuda yang saat itu berdiri. Jadi organisasinya itu bukan cuma dari Jakarta doang, Batavia, di mana lokasi ini berada. Enggak, tapi organisasi pemudanya itu kita lihat ada dari Jawa, Sumatera. Ini juga ada Batak, dari Medan. Ini dari barat, dari Jawa, dari timur ada nggak? Ada, di baliknya itu. Nih, Cahaya dari timur, dari Minahasa. Ini dari Ambon, ini dari Celebes. Terus tuan rumahnya dari Betawi, ada nggak? Nih,
Pemuda Kaum Betawi yang tadi berdiri di awal-awal 1928. Jadi memang pemuda-pemuda saat itu di Indonesia dari masing-masing wilayah, baik dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Timur, Ambon, itu semua sudah menyerukan dengan satu tujuan bersama yang mereka tulis di sini. Tahun 1924, kemerdekaan Indonesia menuntut terwujudnya suatu gerakan massa yang menyadari dan menyandarkan diri kepada kekuatan sendiri. Koran Indonesia Merdeka, Maret 1924. Di sini juga ada dokumen-dokumen ketika organisasi-organisasi pemuda itu berdiri. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, ini ruangan yang menunjukkan kongres pertama, ndak? Di sini nih. Ada kongres pemuda pertama, ndak? 30 April sampai 2 Mei 1926. Ini kongres pemuda pertama. Ya, kalau kita lihat foto-fotonya sih masih pada muda ya. Pakai spanduk. Iya, dan tanpa harus ada spanduk gitu ya. Mungkin dulu belum ada spanduk kali. Ya, kita bisa lihat sih foto-fotonya juga masih pada muda. Dan di sini ada Muhammad Hatta juga nih, mewakili dalam kongres Liga menentang imperialisme di Belgia. Dalam kongres tersebut, Hatta mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini kelihatan gak nih? Ada dokumentasi Kongres Pemuda yang diadakan 27 sampai 28 Oktober, di mana di tahun 1928 ya. Yang hadir itu pemuda Indonesia, Jong Java, Jong Batak, Sekar Rukun, PPPPI, Jong Sumatera, Jong Islambon, Jong Celebes, pemuda Komuter dan lain-lain. Nih. Ini dokumentasinya, hasilnya di mana Kongres Pemuda ini terjadi di tahun 1928. Jadi memang belum masih jauh ya, kita merdeka kan 1945. Ini masih 1928 dah. Tapi peran pemuda itu udah ada dari jauh sebelum Indonesia merdeka dah. Nih. Kita bisa lihat semua foto-fotonya. Ya, semua foto-fotonya anak-anak muda kayak kita. Jadi kita nggak tahu masa muda mereka ternyata habis untuk memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke ruangan selanjutnya, ada apa? Nah, ruangan apa nih, Ndak? Oh, ini Ndak. Kongres Pemuda kedua. Yes, ini Kongres Pemuda kedua di Jakarta di sini 27 sampai 28 Oktober 1928. Ini puncak daripada Kongres Pemuda. Nah, kita bisa lihat di sini yang paling kanan ada W.R. Supratman. W.R. Supratman tuh WR-nya apa sih? Wage Rudolf. Beliaulah yang menciptakan lagu Indonesia Raya melalui biolanya, yang sampai saat ini kita menyanyikan pun kita bergetar ya, dada kita menyanyikannya. Selain itu ada siapa lagi Mbak? Ada Kang Sukana, Amir Saripudin, Joko Said, Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, dan Rohani Suud. Ya, ini kurang lebih seperti ini saat itu ruangan kongresnya. Luar biasa ya, para pemuda di tahun 1928 ini, mereka memikirkan betul langkah-langkah supaya memiliki peran bagaimana Indonesia bisa merdeka. Nah, di sini juga ada keterangannya.
Nih, 28 Oktober 1928. Gedung Indonesia Club Tugu, Jalan Keramat Raya di sini. Ruangan ini menjadi saksi bisu lahirnya sebuah konsep kebangsaan dalam ikrar Sumpah Pemuda yang dirumuskan oleh pemuda dan pemudi Indonesia pada malam penutupan Kongres Pemuda kedua. Di ruangan ini, Kongres berlangsung selama 6 jam. Kongres berlangsung selama 6 jam, dimulai setengah 6 sampai setengah 12. Di ruangan ini pula lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan untuk pertama kalinya oleh sang penciptanya, W.R. Supratman. Jadi ini adalah tempat di mana pertama kali lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Sampai sekarang. Gus, ada putusan Kongres nih Gus. Ayo kita baca. Coba Gus. Nah, ini putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia yang peristiwanya terjadi di 27 dan 28 Oktober. Dimana rapat dari 27 dan 28 Oktober ini menghasilkan Sumpah Pemuda yang menjadi sebuah sumpah suci yang menyatukan seluruh para pemuda bangsa Indonesia dari ujung Sabang sampai dengan ujung Merauke. Kita bisa lihat pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Enggak, dari 3 sumpah ini bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Jadi memang udah bersumpah ada di tanah yang sama, tanah Indonesia. Kedua, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Perbedaan dari Sumatera sampai Papua ini nggak menjadi alasan untuk tidak bersatu. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung satu bahasa, bahasa Indonesia. Jadi dari ujung Sumatera sana sampai Papua sini menjunjung satu bahasa, bahasa Indonesia. Ini ada miniaturnya, kita bagaimana bisa lihat ya Waktu Kongres ya. betapa semangatnya saat Kongres. Kita bisa lihat di sini ya. Mungkin kita nggak tahu ya, karena kita kan baru lihat sekarang, gitu kan. Kita di masa lalu kita nggak tahu, dan kayaknya nggak ada yang tidur ketika Kongres. Padahal tadi kalau melihat jamnya kan setengah 6 sampai setengah 12 malam. Logikanya buat kita yang masih muda, jam 9, jam 10 aja udah ngantuk. Tapi kita bisa lihat miniaturnya di sini. Nggak ada satupun mereka yang nggak aktif di sini. Benar-benar punya pendapat, benar-benar aktif banget rapatnya. Nggak ada yang pasif di sini. Bahkan yang paling belakang, biasanya kita kalau rapat paling belakang itu bagian yang ngantuk. Apalagi udah jam 10 malam, kita bisa lihat. Kalau dari bajunya, ini pasti dari wong Jowo. Karena pakai belangkon. Kita bisa lihat, dan semua ada yang berdiri, begitu semangatnya mereka. Sesemangat itu peran pemuda. Salut kalau ngelihat seperti ini. Kita mungkin merindukan ada rapat-rapat seperti ini yang memang sesemangat ini dalam memikirkan bangsa Indonesia. Ada yang berdiri, ada yang mengepalkan tangannya. Mengepalkan tangan adalah lambang dari satu semangat yang gak kendor. Luar biasa. Keren. Dan mudah-mudahan sejarah pasti akan terulang. Kita pasti akan menemukan pemuda-pemuda yang seperti ini, atau minimal kita yang akan mulai menjadi pemuda-pemuda yang seperti ini. Merdeka.